Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita kembali boleh bertemu dalam renungan malam. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat Tuhan bagi kami malam ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kembali sedikit dari kebenaran Allah. Biarlah Tuhan berikan pengertian, pemahaman, bahkan berikan kemampuan untuk kami melakukannya. Roh Kudus ada bersama dengan kami dimanapun kami saat ini berada. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 kita membaca dalam satu perikop ini. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama dengan ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Ya, satu perikop yang tidak asing buat kita. Beberapa waktu mungkin kita sudah mendengar, kita sudah terus belajar tentang hal ini. Namun malam hari ini coba kita akan sedikit merenungkan kembali tentang makna mengikut Yesus. Dalam perikop ini beberapa kali disebut, "Ikutlah aku." Ya. Lalu dikatakan ada satu respon dari murid-murid pada waktu itu, mereka mengikuti Yesus. Nah, malam hari ini kita akan coba belajar apa makna mengikut Yesus. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara dimanapun saat ini sudah mengikut Yesus. Entah sekian lama, sekian waktu sudah percaya kepada Yesus dan sudah mengiring Yesus. Namun malam hari ini kita akan belajar kembali supaya kita lebih memahami makna, arti mengikut Yesus. Maka kita akan melihat yang dalam perikop ini, makna dari mengikut Yesus. Maka kita dapat belajar bahwa mengikut Yesus itu berarti kita selalu bersama dengan Yesus. Dan kita semakin serupa dengan Yesus. Saya ulangi lagi, mengikut Yesus mempunyai makna bahwa kita selalu bersama dengan Yesus dan kita semakin serupa dengan Yesus. Ini yang kita dapat pelajari dari perikop ini, makna mengikut Yesus. Menjadi perenungan bagi kita. Seberapa banyak, seberapa waktu kita telah mengikut Yesus. Namun menjadi
perenungan buat kita, seberapa banyak kita waktu bersama dengan Yesus, dengan Tuhan kita, dan kita semakin serupa dengan Yesus. Ada orang Kristen sudah mengikut Yesus sekian lama, tapi karakternya tidak seperti Yesus. Karakternya seperti orang dunia. Ada yang sudah mengikut Yesus sekian lama, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan Yesus. Mari kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8, kita coba membaca di dalam ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini dikatakan kita mengikut Yesus supaya serupa dengan gambaran Kristus. Jadi kita boleh ada mengiring Yesus itu, kita harus bersama-sama dengan Yesus. Artinya kita tetap setia di dalam Kristus. Dan kita semakin serupa dengan sikap, sifat Yesus. Mari kita membuka satu ayat lagi di dalam suratan 1 Yohanes. Suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sama. Artinya kita belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Tuhan. Secara manusia jujur kita tidak mampu. Kita penuh dengan kekurangan. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan firman Tuhan, maka kita akan dimampukan. Jadi makna mengikut Yesus itu yang pertama, kita selalu bersama dengan Yesus. Artinya kita setia. Lalu dikatakan kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, kita semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Kita membuka kembali dalam satu ayat di dalam suratan Efesus pasal yang kelima. Suratan Efesus pasal yang kelima, ayat pertama dan ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan tinggallah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Rasul Paulus berkata dalam firman ini, jadilah penurut-penurut. Dalam bahasa aslinya, makna kata penurut-penurut itu adalah kita mengimitasi Kristus. Ya, kita sama seperti Kristus. Walaupun kita manusia biasa, tetapi kita harus bisa mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Kita menjadi penurut-penurut Allah. Kita serupa hidup kita dengan Kristus. Ayat yang terakhir kita membuka dalam Injil Yohanes
pasal 13. Yohanes pasal yang ke-13, kita membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Satu ajakan dari Yesus. Apa yang kuperbuat, engkau pun harus perbuat. Jadi, firman ini mengingatkan saya dan saudara, makna mengikut Yesus. Sekali lagi artinya, kita selalu bersama dengan Yesus yang memberikan pengertian kita tetap setia dan semakin serupa dengan Yesus. Kekuatan Roh Kudus menyertai kita untuk kita melakukan firman Allah ini. Supaya dengan hal ini kita semakin serupa dengan Dia. Menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita ini adalah pribadi-pribadi yang mencerminkan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini dan seterusnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Untuk kami tetap di dalam Engkau, bersama dengan Engkau. Dan kami semakin serupa dengan Engkau. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus memberikan kesanggupan kemampuan kepada kami untuk melakukan hal ini. Berkatilah umat-umat-Mu yang ada pada malam hari ini dimanapun mereka berada. Berkati usaha mata pencaharian, pendidikan, keluarga. Bahkan berkati dengan berkat-berkat kesehatan, kekuatan. Bahkan berkat anugerah dari sorgawi menjadi milik bahagian semuanya. Terima kasih, berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati kota di mana kami diam. Biarlah berkat Tuhan menaungi mereka. Terima kasih. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam jemaat Tuhan yang diberkati. Salam sehat, tetap kuat, tetap semangat. Dan terus kobarkan api Pantekosta. Haleluya, haleluya, haleluya.